yang diawali dengan penggantungan lonceng gereja oleh Ketua Klasis Kerom, Bapak Pendeta Christian MN Aba, SSI M. Teol. Laharoi Wulukumun Arso 14 yang sekian lama bergumul dan berdoa. Hari ini mereka memiliki gereja baru, memiliki rumah ibadah yang sebentar lagi saya akan resmikan dan akan ditabiskan oleh Badan Pekerja Klasis, Badan Pekerja Sinode, Wakil Ketua. Saya berharap dengan peresmian gereja ini, rumah ibadat ini benar-benar menjadi rumah untuk membuat persekutuan untuk memuliakan Tuhan, umat beribadah untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kabupaten Kerom, saya Bupati Kerom, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Bapa di surga kepada Yesus Kristus dan Roh Kudus, hari ini 5 Februari tahun 2023 bersamaan dengan HUT Pekabaran Injil ke-168. Secara resmi gedung ini saya resmikan dan menjadi aset Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Tuhan memberkati. Saya selanjutnya membubuhkan tanda tangan dalam prasasti peresmian ini di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Dan Anak dan Roh Kudus. Rumah ini ditahbiskan untuk kebaktian kepada Allah yang hidup,
supaya namanya tinggal di tengah-tengah jemaat ini dalam pemberitaan firman dan pelayanan sakramen. Jemaat datang kepadanya dalam doa syukur, pujian dan sembah. Baginya lah kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Masuki bait Allah, tempat Bapak Ibu diberkati. Alat-alat pelayanan gereja di bawah, masuk mendahului semua.
yaitu perkabaran ini 100 dan melakukan komunikasi dari Bapak Ibu sekalian, 190 tahun dan merayakan Kerom bersama dengan Presiden Gubernur Gereja DKI Baroe Gubernur Distrik Santo Asos sebenarnya hari ini juga ada agenda pertemuan pernikahan pagi yang selalu kita dari khusus dari acara pesan dan acara khusus untuk perlu persiapan yang baik untuk acara langsung. Bapak Ibu sekalian, saya bersama pemerintah Kabupaten Kerom sebelum jalan masyarakat Kerom menyampaikan selamat merayakan hari ulang kepada ini pesta selamat khusus untuk kita di Kabupaten. Semoga kabaran Injil yang kita rayakan dengan meriah ini, dengan gembira ini, dan hanya menjadi sebuah perayaan ritual dan juga perayaan seremonial, tapi hendaknya menjadi sebuah momentum iman, sebuah momentum perubahan yang terus membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat satu sama lain di dalam keluarga, di dalam jemaat, di dalam masyarakat. Momentum ini bukan hanya untuk mengenal jasa buat hamba Tuhan sendiri, yaitu Tuhan Gesper. Mereka telah bekerja keras, mereka telah berjaya, mereka telah mengorbankan segala waktu itu sebagai hamba Tuhan. Dan nanti kita menunjukkan mereka hari ini lebih konkret dengan masyarakat. Apakah pertanyaannya sampai hari ini 198 tahun ini Injil telah menjadi kemudi atau Injil masih tetap menjadi bangsa? Pertanyaan ini saya sampaikan kepada kita sekalian. Sekali lagi 198 tahun ini, apakah Injil menjadi landasan dalam hidup dan doa kita? Menjadi kemudi ataukah Injil menjadi bangsa? Itu yang harus saya sampaikan kesempatan ini, menjadi refleksi saya dalam hari ini. Kita terus sibuk dengan kegiatan kita. Dinamika perkembangan gereja terus berjalan seiring dengan dinamika sosial masyarakat. Gereja menghadapi tantangan-tantangannya, termasuk menghadapi tantangan sosial masyarakat. Apakah gereja harus lambat dalam kecepatan dunia digitalisasi, era digital yang semakin cepat? Gereja harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi di era digital yang semakin cepat. Kalau tidak, maka gereja akan tertinggal di belakang dan peradaban umat Tuhan juga akan semakin tertinggal. Nah, saya percaya bahwa gereja adalah satu-satunya sarana untuk membangun peradaban manusia. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dari gereja. Kalau gereja tidak bersatu, gereja lemah, gereja lambat, maka umat Tuhan
sekalian, kita akan memasuki masa-masa dinamika tahun ini dan seterusnya. Banyak sekali dinamika yang dihadapi oleh umat Tuhan dan masyarakat. Saya berusaha terus menjaga di dalam gereja, di dalam masyarakat. Apapun situasi, perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan tidak membuat gereja GKI Tanah Papua Klasis Care terkait atau terluka karena proses dinamika. Gereja-gereja yang harus tetap setia pada visinya dan visi membangun gereja yang mandiri dan visioner. Itu bukan nomor satu dalam situasi apapun. Semua jemaat harus bersatu di dalam komando pimpinan gereja, ketua Klasis Care, ketua Sinode GKI. Mereka adalah pimpinan kita, sehingga umat mereka terus. Umat tidak boleh mengambil cara-caranya sendiri, karena pemimpin telah dipercaya umat dan oleh Tuhan. Maka kita tetap harus tunduk dan menghormati setiap keputusan gereja. Disitulah satu-satunya cara kita membangun gereja. Bapak Ibu sekalian, pemerintah terus membangun kabupaten ini. Maka apa yang sudah dilakukan oleh gereja ini hendaknya terus lebih lagi membantu pemerintah membangun kabupaten ini. Pemerintah terus memberikan dukungan kepada semua gereja. Hanya dalam selisih beberapa bulan kita sudah menghabiskan buat gereja yang kami miliki. Sebelumnya kita menghabiskan gereja GKI Galilea 10 hanya beberapa bulan. Tidak sampai 6 bulan kita sudah menghabiskan gereja ini. Itu artinya bahwa gereja GKI semakin bangkit, semakin maju. Selaras dengan visi pemerintah dan gereja bangkit, inovatif, mandiri, bermartabat dan berkelanjutan. Gereja pun harus bangkit secara inovatif, mandiri, bermartabat dan berkelanjutan untuk terus eksis di tengah-tengah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bangunan gereja telah menjadi aset GKI, menjadi tempat kita beribadah dan memuliakan Tuhan. Tetapi rumah ini juga adalah tempat kita berlindung dari segala serangan setan untuk daerah itu. Maka terus berdoa untuk Kabupaten Kero, terus berdoa untuk Kabupaten Kero, karena tanpa doa kita akan kehilangan arah, tanpa ingin kita akan kehilangan arah. Maka pesan saya, kita terus mendoakan. Jadikan Injil dan doa sebagai kemudi untuk mengarahkan kita kepada mimpi dan visi kita yang besar. Tanpa Injil dan doa maka kita jadikan bangsa yang kita akan susah. Gereja pun akan susah, umatnya akan susah, dan perjuangan sejarah atau geser kita sia-sia. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih untuk semua donatur yang telah membantu gereja ini, semua pihak yang sudah saya sebutkan dalam perayaan hari ini, dengan caranya masing-masing telah membantu terselenggaranya acara hari ini dan juga peresmian gereja Laharoy juga telah membantu dengan caranya masing-masing untuk berdiri gereja. Terima kasih untuk Wakil Ketua 1 Sinode GKI di Tanah Papua, kita beri aplaus untuk pendeta yang baru, yang masih kuat dan gagah, berarti gereja lebih semangat. Juga kepada para wakil anggota wilayah 1, ketua wilayah
GKI adalah kita. GKI adalah Kerom. Kerom adalah GKI. GKI harus berdiri paling depan untuk menyelamatkan umat Tuhan. Bersama semua gereja bersatu. Di dalam gereja bersatu dengan agama-agama yang lain, jaga toleransi, kedamaian, kerukunan, maka Kerom akan bangkit, Kerom akan mandiri, Kerom akan bermanfaat dan berkelanjutan. Mungkin terima kasih Tuhan menciptakan kita yang membangun, tapi bisa dilepas bersatu bersemangat untuk Kerom. Kabupaten Kerom, Ketua Klasis Kerom, dan Bapak Pendeta Jemaat disilakan untuk kembali ke tempat. Mandiri dan visioner PI hari ini atas nama pemerintah Kabupaten Kerom dan seluruh masyarakat di negeri Tapal Batas Pandaisan Kepasir, saya menyampaikan Dirgahayu, selamat hari ulang tahun Kota Paradisil ke-168. Semoga momentum perayaan ini tidak hanya menjadi sebuah peristiwa sejarah, tapi tentu lebih dalam lagi dalam peristiwa iman dan peristiwa keselamatan. Mengapa demikian? Karena Injil adalah keselamatan bagi orang Papua. Maka saya berharap Injil melandasi doa-doa kita, dan Injil dan doa itu menjadi kemudi. Sekali lagi, Injil dan doa menjadi kemudi, bukan menjadi ban serep. Di saat
kita menghadapi seluruh persoalan. Kita melandasi hidup kita dalam Injil dan doa, dan terus bergandengan tangan seluruh umat Tuhan, tanah Papua tapi juga di Kerong, bersama pimpinan-pimpinan gereja, bersama pemerintah, seluruh aparat negara, seluruh tokoh adat, seluruh tokoh pemuda perempuan, semua paguyuban, semua agama, bergandengan tangan menjaga tanah Papua, Kerong dengan semangat HUT PI kali ini tetap damai. Terima kasih. Caranya adalah pendidikan. Gereja sudah terbukti menjadi salah satu mitra penting yang mendukung pemerintah dalam bidang pendidikan. YPK misalnya, YPPK, dan juga beberapa yayasan pionir lainnya yang ada di tanah Papua. Untuk menghadapi tantangan zaman hari ini, kita semua harus terus belajar. Pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin pemerintah, anak-anak GKI, anak-anak Katolik, anak-anak semua denominasi gereja harus terus belajar. Juga semua masyarakat, semua agama. Hanya lewat pendidikan kita bisa beradaptasi dengan tantangan perubahan era modernisasi dan digitalisasi. Karena hari ini era digitalisasi dan modernisasi telah memberikan dampak perubahan yang besar dalam hakikat kehidupan manusia. Untuk itu, dengan pendidikan kita bisa memanfaatkan perubahan dan modernisasi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau tidak, maka kita akan tergilas, bahkan modernisasi dan digitalisasi bisa merusak dan menjauhkan kita dari Tuhan. Pertama, patut kita mengucap syukur pada Tuhan bahwa Tuhan dengan kuasa dan caranya telah mengutus Otto dan Geisler untuk tiba di tanah Papua. Catatan pertama, bahwa kami bangsa Papua, anak-anak Papua tidak pernah membuat semacam proposal untuk minta ke mitra-mitra untuk mengutus para penginjil ke negeri kita tidak. Tetapi penginjilan di atas tanah Papua itu merupakan otoritas Allah sendiri. Karena itu kami berpandangan bahwa ketika Allah berkehendak menyatakan kekuatan kuasanya sendiri, maka kuasa apapun di atas tanah itu akan ditaklukkan oleh kuasa Allah sendiri. Karena itu ketika Karl Wilhelm Botho dan Johann Gottlob Geisler, mereka dua menginjakkan kakinya pertama di Pulau Mansinau, mereka dua berlutut dan berdoa dengan nama Tuhan kami yang tanah itu. Tuhan yang mengutus mereka dua itu, Tuhan itulah yang punya nama menjadi dasar pijak utama kehadiran mereka di tanah Papua. Sehingga seluruh proses pembangunan Papua dan seluruh perubahan peradaban bangsa Papua diletakkan pada Injil dan doa sebagaimana Pak Bupati sampaikan tadi. Karena tanah ini dimulai diletakkan dengan doa, maka seluruh proses pembangunan di tanah Papua harus dimulai dalam nama Tuhan dengan doa, dikerjakan dalam nama Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya diletakkan untuk nama Tuhan, baru limpahan berkat kasih karunia dan rahmatnya tercurah untuk kita. Itu inti dari kehadiran kedua misionaris yang pada akhirnya kita telah tetapkan mereka dua menjadi rasul untuk bangsa Papua. Ketika Otto dan Geisler hadir, ini tadi juga saya sampaikan bahwa pekerjaan pekabaran Injil tidak dilakukan sendiri oleh Otto dan Geisler. Ada keterlibatan begitu banyak orang, baik guru mereka dua. Lalu ketika mereka datang dari Jerman ke Belanda, dari Belanda ke Batavia, ke Makassar, dan ke Ternate, itu ada sejumlah orang di sana. Dan izin masuk ke tanah Papua juga didapatkan dari Kesultanan Florida. Sehingga kami lihat bahwa ada kolaborasi yang begitu bagus, yang begitu indah untuk pekerjaan Tuhan. Tapi di atas segalanya kami semua tahu bahwa Injil tiba di tanah Papua itu otoritas Allah sendiri, bukan karena kemauan kami orang Papua. Karena itu kita
sebagai umat pemimpin agama, secara khusus pemimpin gereja, harus tetap berdiri pada dasar Injil dan doa. Walaupun tanah Papua dengan begitu banyak gejolak, tapi kami yakin bahwa Dia yang punya kekuatan kuasa Injil pasti akan meneduhkan dengan caranya sendiri. Seperti ketika para murid dengan Tuhan Yesus menyeberangi sungai dan terjadi gelora ombak lautan, Tuhan Yesus berdiri dan teduhkan sendiri. Dan kami yakini dan imani apapun persoalan yang terjadi di tanah Papua, ketika iman kami teguh dan kuat pada otoritas Allah di dalam nama Yesus dan Roh Kudus, maka kami akan mendapatkan kepastian kehidupan di atas tanah Papua. Itulah yang kami terus berdoa supaya mitra-mitra kerja kita, pemerintah, juga masyarakat adat, LSM, lembaga keagamaan lain, baik NU, Muhammadiyah, kami di lingkaran kekristenan ini ada banyak denominasi. Kami berdoa kiranya Tuhan menyatukan kami semua menjadi satu kesatuan hati untuk pembangunan Papua memasuki masa depan. Kami percaya, sangat percaya dan sungguh percaya bahwa dengan iman dan Injil pasti kami mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Itu harapan dan kami selaku pimpinan gereja, apalagi saya juga satu pemimpin dari Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua. Kami akan bersatu hati untuk juga suksesnya pesta politik tahun depan yang akan berlangsung. Yakin dan percaya kalau ada orang yang punya kuasa lain, kemauan lain untuk mengacaukan, pasti dia di pihak iblis. Tapi semua yang dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan damai dan sejahtera, pasti dia akan memberikan kontribusi positif untuk pembangunan bangsa dan negara di tanah Papua, sehingga proses pemilihan presiden, gubernur, wali kota, bupati, calon-calon Dewan Perwakilan Rakyat Pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan juga Majelis Rakyat Papua berlangsung di atas suasana damai sejahtera karena Papua tanah rakyat. Tuhan memberkati.